Enggak, saya tahu itu tradisi. Dari balik dinding, jauh dari kebisingan. Kita rekreasi otak. Nah, kita refreshing gitu ya. Refreshing melalui kegiatan menulis puisi. Hari ini bersyukur hadir di tengah-tengah kita Bapak Imam Sarjono. Benar Pak ya? Bapak Imam Sarjono dari Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kabupaten Bondowoso. Kebetulan beliau teman Ibu di satu organisasi yang akan membersamai kalian untuk bersama-sama rekreasi. Rekreasi menulis, membuat, menciptakan sebuah puisi. Jadi ikuti semua arahannya. Nanti kamu akan merasakan loh, ternyata menulis puisi itu mudah. Ya, loh ternyata menulis puisi itu menyenangkan. Jadi kalau kamu lagi galau, Bisa jadi lagi puisi. galau bisa jadi puisi. Kamu lagi kesal bisa jadi puisi. Kamu lagi kesel sama seseorang bisa jadi puisi ya. Sehingga segala perasaan yang ada di dalam hatimu bisa menjadi sebuah karya. Ya, bisa menjadi sebuah karya, bukan sebaliknya ya. Kondisi perasaan yang tidak bagus menjadi masalah. Nah, itu tidak demikian ya. Jadi kali ini kalian akan belajar bersama Pak Imam. Nanti akan diajari bagaimana menjadi seorang penulis puisi. Sehingga kamu nanti sering-sering oret-oret curahan hati. Ya. Nah, aku lagi diputusin. Terciptalah sebuah puisi. Jadi seringkali puisi-puisi itu adalah juga ungkapan hati seorang penulis ya anak-anak. Ya, bisa dari kekecewaan, bisa dari rasa bahagianya, bisa dari rasa sedihnya, bisa dari amarah atau keinginan-keinginan yang tidak tercapai dan tidak terwujud bisa menjadi sebuah puisi. Jadi ikuti dengan senang, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan senang akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada diikuti dengan rasa tidak senang. Oke, Ibu sampai datang ke sini jalan dengan susah payah ya, ingin memotivasi kalian supaya kalian menjadi anak-anak yang tidak berhenti belajar. Belajar tentang hal apa saja, belajar tentang sesuatu yang positif, belajar tentang sesuatu yang bermakna dan berkarya. Selamat berkarya. Nanti 16 orang, benar 16 ini? 16 orang, saya tunggu karyanya. Nanti saya baca satu-satu. Simpan. Nah, saya baca ya, karyanya kelas 7. Wih, keren. Karyanya kelas 8. Wah, hebat. Karyanya kelas 9. Mantap ya. Jadi nanti suatu saat bisa kita bukukan ya. Buku hasil karya bersama antologi puisi SMP Negeri 1 menjadi karya yang tidak akan hilang ya karya. Nanti Ibu saya punya lagi, silakan ya. Baik anak-anak, saya serahkan selanjutnya kepada Pak Imam untuk memperkenalkan lebih dalam kepada anak-anak dan menyampaikan materinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih di rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Membaca Minat Baca. Tetapi gerakan ini harus ada yang menggerakkan. Kalau tidak menggerakkan seperti ini bukan gerakan. Saya cuma penggerak, tapi adik-adik semuanya ini adalah penggerak yang menggerakkan. Situasinya membaca bagaimana. Membaca itu macam-macam ya. Dari membaca bisa membuat puisi. Oleh karena itu saya khusus di bidang puisi. Tapi saya yakin ibu guru kalian itu sudah memberikan materi.
tahu puisi, tahu gurindam, tahu pantun, tahu apa lagi? Novel, cerpen, itu adalah karya sastra. Jadi karya sastra itu macamnya banyak, mulai dari novel, cerpen, pantun, gurindam, soneta, puisi, itu adalah karya sastra. Nah, sedangkan yang akan saya pelajari di sini cuma puisi. Puisi itu adalah ungkapan hati ya, ungkapan hati yang dicetuskan melalui tulisan, dengan tulisan yang indah atau dengan tulisan yang kecil sekecil apapun atau 2 kalimat itu bisa menjadi puisi, apalagi sampai berbalik-balik. Nah, anak-anak sekalian, saya juga selain dari GPMB, saya juga ini ada kegiatan Rumah Puisi Mengabdi, karena saya punya channel namanya Rumah Puisi. Jadi channelnya Rumah Puisi. Dan kegiatan saya Rumah Puisi Mengerti ini dilakukan pada anak-anak yang senang puisi dari SD maupun SMP. Jadi rata-rata senang ya puisi. Bisa? Kalau nggak kenal enggak? Dia tahu kok. Iya. Nggak kenal enggak saya. Nah, nama channelnya ini Rumah Puisi. Boleh dilihat channelnya. Nah, anak-anak sekalian, kali ini saya ingin tahu siapa yang sudah pernah ikut Rumah Puisi. Siapa namanya? Aziza. Aziza ini akan ekspresikan barusan yuk. Sang bintang dari balik dinding jauh dari kebisingan, dari balik dinding jauh dari kebisingan, dor, dor, matilah kau dari mulut yang berbibir tipis. Dengan geram jemarinya menarik pelatu dan memuntahkan pelor. Dia tersungkur mengerang kesakitan. Lalu jari itu kembali menarik pelatur. Dor, dor, dor. Keangkuhannya melebihi malaikat penjemput nyawa. Semua ketakutan dengan perintahnya. Kekuasaannya seakan tak tertandingi. Mereka terdiam, bagai sapi tercokok hidungnya. Kekayaan dan kekuasaan menjanjikan jabatan. Hapus dan bersihkan noda kotor bentaknya. Tebarkan aroma parfum malaikat subuh, agar dunia tahu bahwa kita orang bersih dan harum. Semua terdiam. Tak ada lagi yang tersisa noda dalam kejahatan. Mereka lupa jika malaikat tak pernah lupa dan tertidur. Lalu sang bintang lemas terkulai. Tinggal kehinaan dan penyesalan. Nah, itu bagus ya. Aziza, sini Aziza. Kamu sudah pernah juara ini ya? Juara puisi belum? Kamu belum jadi juara sudah bagus. Jadi tingkatkan terus latihan untuk berpuisi. Kemudian saya harap teman-teman semuanya ini yang dari 16 ini bisa buat puisi, kemudian baca seperti Aziza ini. Tepuk tangan untuk Aziza. Jadi inilah anak-anak ya. Berarti koreksinya ini akan saya berikan. Enggak, saya tahu itu Sang bintang dari balik dinding jauh dari kebisingan, dor, dor, matilah kau dari mulut yang berbibir tipis. Dengan geramnya
jemarinya menarik pelatuk dan memuntahkan pelot. Dia tersungkur menggeram kesakitan. Lalu dari jari itu kembali menarik pelatuk. Dor, dor, dor. Keangkuhannya melebihi malaikat pencabut nyawa. Semua ketakutan dengan perintahnya. Kekuasaannya seakan tak tertandingi. Mereka terdiam sebagai sapi. Mereka terdiam bagai sapi tercokok hidungnya. Kekayaan dan kekuasaan menjanjikan jabatan. Hapus dan bersihkan noda kotor bentaknya. Tebarkan aroma parfum malaikat subuh, agar dunia tahu bahwa kita orang bersih dan harum. Semua terdiam. Tak ada lagi yang tersisa noda dalam kejahatan. Mereka lupa jika malaikat tak pernah lupa dan tertidur. Lalu sang bintang lemas terbulai. Tinggal kehinaan dan penyesalan. Nah, ini bagus ya. Ini kalau konsentrasinya bagus seperti ini tinggal ekspresi aja. Ekspresinya diperbaiki ya. Jadi kalau semua terdiam, kamu bisa gini. Diam sejenak. Ya. Diam sejenak, kemudian lanjutkan dengan ekspresi itu tadi. Ya dah. Selamat. Sang bintang dari balik dinding jauh dari kebisingan. Dor, matilah kau dari mulut yang berbibir tipis. Dengan geram jemarinya menarik pelatuk dan memuntahkan pelor. Dia tersungkur mengarang kesakitan. Lalu jari itu kembali menarik pelatuk. Dor. Tidak usah ditertawa, kamu belum tentu bisa. Biasanya orang tertawa. Keangkuhannya melebihi malaikat pencabut nyawa. Pajak semira. Semua ketakutan dengan perintahnya. Kekuasaannya seakan tak tertandingi. Mereka terdiam bagai sapi tercokok hidungnya. Kekayaan dan kekuasaan menjanjikan jabatan. Hapus dan bersihkan noda kotor bentaknya. Tebarkan aroma parfum malaikat subuh, agar dunia tahu bahwa kita orang bersih dan harum. Semua terdiam. Tak ada lagi yang tersisa noda dalam kejahatan. Mereka lupa jika malaikat tak pernah lupa dengan tidur. Lalu sang bintang lemas terkulai. Tinggal kehinaan dan penyesalan. Nah, ini namanya IPA ya, sudah bagus, cuma karena tidak konsentrasi. Kamu harus lebih konsentrasi. Jangan sampai nah itu. Dornya itu semangat. Kalau pernah kamu rindu sehingga menangis mungkin ya, ungkapkan rinduku. Ya. Mungkin begitu. Lah itu kata yang guru. Ada yang patah hati. Bahasanya. Ungkapkan sudah. Ungkapkan. Saat aku berharap. Kan
ternyata engkau berdusta kan? Bisa. Tetapi aku masih ada asa untuk berharap kau kembali. Kan gitu, bisa. Ayo. Nah, batu. Ini katanya ada pertemuan pasti ada perpisahan.